Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga masih sehat, semangat dan ceria ya. Alhamdulillah bertemu lagi dengan guru di sini. Kita sudah masuk ke pekan kedua pada tema pembelajaran kita kali ini. Nah, kita sudah masuk ke subtema 2 yaitu penampakan alam daerah tempat tinggalku. Namun sebelumnya Bu Guru minta untuk teman-teman mengamati gambar di halaman 13. Jadi di halaman 13 tersebut teman-teman bisa melihat ada 3 buah gambar. Ini adalah gambar daerah-daerah di Kota Bontang. Teman-teman sudah sering kan jalan-jalan di seputar Kota Bontang. Nah, amatilah gambar ini, kemudian tuliskan keterangan gambar pada kolom di samping. Keterangan gambar ini bisa berupa nama tempatnya, lokasi wilayahnya, atau hal-hal yang sekiranya menarik dari tempat tersebut. Jadi silakan diamati, kemudian tuliskan keterangan yang ada di sampingnya. Setelah itu nanti kita akan belajar tentang penampakan alam. Penampakan alam merupakan bentuk dari permukaan bumi. Penampakan alam disebut juga dengan bentang alam. Nah, setiap daerah itu mempunyai penampakan alam yang berbeda-beda. Ada yang datar, ada yang berbukit-bukit. Ada pula daerah yang tertutup dan digenangi air, seperti sungai, laut. Dan pada dasarnya, penampakan alam dibagi menjadi 2, yaitu penampakan alam wilayah daratan dan penampakan alam wilayah perairan. Kali ini yang kita bahas adalah penampakan alam wilayah daratan. Penampakan alam wilayah daratan yang pertama adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah datar yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Biasanya pada peta, dataran rendah digambarkan dengan warna hijau. Jadi dataran rendah ini banyak dimanfaatkan untuk pemukiman, industri, dan pertanian. Seperti untuk ibu kota provinsi di Indonesia, hampir semuanya berada di dataran rendah dan dekat dengan laut. Contohnya, kota Jakarta, kota Samarinda, kota Surabaya, dan kota Pontianak. Untuk tanaman yang cocok dibudidayakan di dataran rendah antara lain padi, palawija, dan tebu. Nah, menurut teman-teman, Kota Bontang itu termasuk wilayah dataran rendah, bukan? Nah, untuk penampakan alam yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang mempunyai ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Contoh dataran tinggi di Indonesia itu misalnya dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Alas di Aceh, dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Dataran tinggi ini biasanya cocok untuk kegiatan wisata atau perkebunan. Dan tanaman yang cocok ditanam di sini antara lain teh, cengkeh, kopi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sudah pernah mengunjungi dataran tinggi yang ada di Indonesia? Penampakan alam yang ketiga adalah pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Jadi, pantai itu ada yang landai atau datar, tapi ada juga yang terjal. Pantai banyak dimanfaatkan sebagai tempat wisata, seperti contohnya Pantai Carita di Banten, Pantai Senggigi di Nusa Tenggara Barat, Pantai Ancol di DKI Jakarta, dan tentu saja yang ada di daerah kita adalah Pantai Beras Basah. Selain sebagai tempat wisata, pantai juga dimanfaatkan untuk tempat pelelangan ikan dan juga pembuatan garam. Nah, teman-teman sudah mempelajari ada 3 penampakan alam daratan. Masih ada penampakan alam bagian daratan lainnya, tetapi sebelumnya teman-teman bisa melihat pada halaman 16 ada latihan yaitu tentang dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Di sini teman-teman silahkan menuliskan ciri-ciri tentang dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai dilihat dari ketinggian wilayahnya, kemudian sumber daya alam atau potensi alam apa yang bisa dihasilkan dari penampakan alam tersebut, dan tentu saja yang terakhir adalah manfaatnya. Silahkan ditulis pada halaman 16. Kita lanjut ya teman-teman. Penampakan alam yang keempat yang merupakan penampakan alam daratan adalah gunung. Jadi gunung adalah bagian bumi yang menonjol tinggi dengan ketinggian puncaknya di atas 600 meter. Gunung dibedakan menjadi 2, yaitu ada gunung berapi dan gunung tidak berapi.
Untuk gunung berapi adalah gunung yang masih aktif dan sewaktu-waktu dapat meletus. Contohnya Gunung Merapi di Jawa Tengah. Ada juga contoh lainnya, yaitu Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Kemudian gunung tidak berapi adalah gunung yang sudah tidak aktif lagi. Gunung tidak berapi sangat kecil kemungkinan untuk meletus. Jadi gunung tidak berapi ini sering disebut dengan gunung mati. Contohnya Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat, Gunung Melawan di Kalimantan Tengah. Untuk gunung sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu puncak gunung, lereng, dan kaki gunung. Biasanya tanah di sekitar gunung itu sangat subur, karena untuk gunung yang berapi dia akan mengeluarkan lahar panas atau material-material dari dalam bumi yang bisa menyuburkan tanaman. Nah, penampakan alam selanjutnya yang di daratan adalah pegunungan. Jadi pegunungan adalah rangkaian gunung yang menyambung satu sama lain. Pegunungan ini sering dimanfaatkan untuk tempat wisata karena udaranya sejuk dan pemandangannya sangat indah. Contoh pegunungan di Indonesia antara lain Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah, Pegunungan Sibolangit di Aceh, dan Pegunungan Jayawijaya di wilayah Papua. Jadi gunung ini adalah rangkaian gunung yang sambung menyambung satu sama lain. Jadi gunung di pegunungan itu jumlahnya lebih dari 1. Untuk penampakan alam daratan selanjutnya adalah tanjung. Jadi tanjung merupakan daratan yang menjorok ke laut. Tanjung kadang-kadang disebut juga sebagai dengan istilah ujung. Tanjung yang luas itu disebut semenanjung dan banyak dimanfaatkan untuk membangun pelabuhan. Contohnya Tanjung Perak, Tanjung Priuk di Jakarta, Tanjung Batu di Kalimantan Timur, dan contoh satunya lagi adalah Ujung Kulon. Jadi Ujung Kulon ini adalah tempat penangkaran badak yang ada di daerah Jawa Barat. Disebut Ujung Kulon karena terletak di bagian paling barat wilayah Jawa Barat. Nah, teman-teman, jadi tadi adalah penampakan alam wilayah daratan. Jadi tadi ada dataran rendah, dataran tinggi, pantai, gunung, pegunungan, dan tanjung. Itu semua adalah contoh bentuk-bentuk penampakan alam wilayah daratan. Nah, untuk selanjutnya silahkan teman-teman mengerjakan halaman 21, membuat peta pikiran atau mind map, tapi yang penampakan bumi daratan saja. Jadi silahkan tulis di situ penampakan bumi daratan itu tadi terdiri dari apa saja. Nanti boleh ditambahkan oleh teman-teman, misalnya ciri-cirinya, ataukah manfaatnya, ataukah sumber daya alamnya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video pembelajaran pada hari ini. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan, dan selamat mengerjakan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.